berkacamata ini menggiring opini tentang kerusuhan kemarin untuk menuduh dalang dari kerusuhan tersebut sebagai Jokowi dan Mas Gibran. Lalu buktinya apa? Bahkan dia siap untuk dipenjara jika salah katanya. Semua narasi-narasinya dibuat sedemikian rupa untuk bisa mengelabui orang-orang awam, orang-orang pengikutnya yang kecerdasannya setara dengan kera. Bahkan Ferry Irwandi ini nekat mengajari intelijen. Jangan-jangan IQ-nya bukan 140 tapi 14. Dia menganggap dirinya paling cerdas, paling pintar. Tapi faktanya nol besar. Dia hanya konten kreator yang pintar membuat video. Dan video kali ini yang dibuat olehnya untuk mendukung Anies Baswedan. Lalu menyerang mantan Presiden Jokowi dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka. Dan disebarkan kepada semua orang bahwa dalam kerusuhan itu adalah mantan Presiden Jokowi dan juga anaknya Mas Gibran Rakabuming Raka. Bahkan dia siap untuk dipenjara jika dia salah. Bacotan Ferry Irwandi ini sudah sangat keterlaluan dan sangat mengedan-edankan. Tanpa bukti dia ngoceh bau seenak jidatnya. Dan ternyata dia memang mendapatkan tugas khusus dari Abah Anies untuk menggiring opini menyerang mantan Presiden Jokowi dan juga Gibran sebagai dalang kerusuhan pada demo 25 Agustus sampai 31 Agustus 2025. Tapi ternyata bukti-bukti yang ada mengarah kepada kelompok-kelompok Anies Baswedan, kelompok-kelompok anak-anak Abah. Bukti-bukti yang nyata di lapangan bahwa biang kerusuhan adalah dari kelompok Anies Baswedan. Contohnya seperti orang yang membawa bom molotov, ternyata digeledah ada kartu anggota FPI. Kita tahu bahwa FPI itu adalah pasukannya para Habib Yaman. Habib Yaman dan FPI adalah pendukung setia Anies Baswedan. Sama seperti Ferry Irwandi yang ternyata anaknya Anies Baswedan alias anak Abah atau Wabah atau bisa juga disebut sebagai budaknya Anies. Kerja dari Ferry Irwandi dan kawan-kawannya sangat terorganisir, tersistematis dan masif. Tugas-tugas mereka adalah ada yang menyiarkan secara live, ada juga yang menyebarkan hasutan, ada penggalangan massa, dan ada pula yang berperan sebagai penggiringan opini. Penggiringan opini ini dilakukan oleh Ferry Irwandi sendiri dan beberapa konten kreator terkenal. Tujuan mereka cuma satu, menyerang Jokowi Gibran sebagai dalang yang tertuduh dalam demo ricuh kemarin. Padahal asli dalangnya adalah anak-anak Abah dan juga Anies Baswedan dan kawan-kawannya. Nah, kalian para manusia-manusia Pukima ya, yang selalu menyeret-nyeret ya Pak Jokowi dengan kasus-kasus yang ada sekarang ini ya, berhentilah mulut kalian itu Pukima ya. Kalian selalu bicara geng Solo, sementara itu geng Solo hanya karangan-karangan kalian ya. Dan kemarin malam saya perhatikan itu ya, di Rakyat Bersuara itu si Ferry Pukima itu ya, nanti akan saya stit tuh PT-nya dia tuh. Dia itu ya seolah-olah ya membuat narasi bahwa yang menggerakkan demo itu yang di DPR adalah pendukung Gibran gitu, dengan membuka beberapa akun ya, yang dimana di sana mereka mengcaption ya, dimana Wapres pada saat itu kurang happy waktu DPR yang joget-joget itu. Lalu melalui itu dia bilang seolah-olah ya yang menggerakkan demo itu adalah kelompok pendukung Gibran gitu. Itu adalah narasi yang sangat menurut saya. Nah sekarang kita lihat PT ini ya, ini adalah kelompok HTI ya, Rizal Fadila ini. Apa dia bilang? Ayo bergerak ya, untuk ya memanfaatkan situasi ini ya. Siapa yang menghalangi, libas saja. Sebenarnya orang ini sudah bisa ditangkap ini ya. Ini sudah termasuk provokasi sebenarnya ya. Ini bagaimana tindakan Kapolri. Jadi kalau orang-orang ini dibiarkan, negara ini tetap tidak akan kondusif ya. Jadi saran saya kepada Kapolri ya, kepada Kepolisian Republik Indonesia, tolong kalian bergerak cepat ya. Kalian tindak lanjutin itu kasus hukum yang ada sekarang ini ya. Kalian ini kan sudah melakukan penyidikan. Kapan kalian itu ya membuat siapa yang jadi tersangka di sana? Jadi jangan dibiarkan manusia-manusia seperti ini ya berkeliaran di negara ini. Akan sangat berbahaya sekali ya. Jadi untuk kalian yang selalu menyeret-nyeret nama Pak Jokowi di dalam kelompok ini, berhenti kalian ya. Saya sudah bilang bahwa Pak Prabowo ini adalah kelanjutan Pak Jokowi. Di mana kalian ceritanya seolah-olah bahwa Pak Jokowi ya menghambat Pak Prabowo. Sementara yang dijalankan oleh Pak Prabowo ini adalah ya programnya Pak Jokowi. Itu sama saja ya, dia menghambat program. Iya.
call, chart video calendar, calendar. Luke, what's going on over there? I'm doing the work. I'm doing everything. Ya, inilah provokator sesungguhnya ya teman-teman ya. Dan itu adalah fakta gitu loh. Karena provokasi ini dilakukan secara terang-terangan ya, orangnya jelas, waktunya jelas, tempatnya jelas, tanpa ada rekayasa AI ya. Maksud saya adalah si Rizal Fadilah yang di bagian depan tadi yang bergerak, bahkan presiden itu mau dilibas ya kan. Nah ini kalau menurut saya ini masuk kategori makar karena di situ sudah dengan jelas ya secara eksplisit akan melibas presiden kalau menghalang-halangi lah. Presiden itu kan tugasnya kan ya melindungi bangsa dan negara, iya kan? Lah kok mau dilibas itu gimana ceritanya? Ini ya yang harus ditangkap dan ditindak ya. Iyalah, lanjut. Udah keterlaluan banget sih. Ibu-ibu ini bilang teriak-teriak Prabowo Anj, Prabowo Bab harus diganti oleh Anies Baswedan. Waduh, demo macam apa ini? Polisi kenapa diam melihat ibu-ibu ini? Atau jangan-jangan polisi sudah tahu siapa dalang dibalik ibu-ibu ini, tapi mereka tidak mau menangkap dan menyebarkan informasi siapa dalang dibalik ibu-ibu ini. Ayolah polisi, ini sudah parah banget loh. Masa presiden dikata-katai Anj, Bab. Nah yaitu, ya kan? Jadi saya sebetulnya sejak kemarin ya ketika ada isu yang menyebutkan bahwa demo ini ditunggangi, itu saya sependapat gitu loh. Karena memang menunggangi itu ya tunggang menunggangi itu lumrah ya, kaprah dan wajar ya di setiap kondisi apapun di negeri ini dan dimanapun gitu loh. Nah, jadi menurut saya salah satu pihak yang menunggangi demo kemarin itu adalah kelompok ya kan, kadrun, sudrun, badrun ya, pendukung paslon 01 yang kalah dalam pilpres kemarin. Termasuk yang menggiring-giring opini ya. Yang menggiring-giring opini siapa Bang? Habis ini kita tengok bareng-bareng ya kan. Iyalah, ini mama-mama ini ya kan, kerudung pink ini juga harus diusut ini karena dia sudah menyebut Prabowo itu bab 1 ya kan, kemudian ANJING misalnya, hanya gara-gara dia sakit hati calonnya kalah. Lanjut. Ini seluruh dunia, saya wakil rakyat ini. Saya aturan mau ketemu sama para wakil rakyat, matamu picek kuwi. Aku mau mbok wakili, rupamu elek ya ngomong kamu ra gedah. Wong ra duwe aturan, ra duwe tata krama. Dari sini kita paham ya. Pertama, saya tidak sependapat dengan kata-kata kasar yang disampaikan oleh netizen barusan, walaupun itu bagian dari bentuk kekesalan. Jadi saya memahami kekesalannya, saya sependapat dengan kekesalannya, tetapi saya tidak sependapat dengan kata-kata kasar yang digunakan. Tetapi dari video barusan kita bisa mengambil pelajaran bahwa para pendukung Abah alias paslon 01 itu adalah rata-rata golongan orang-orang yang kurang waras. Mengaku cerdas tapi kurang waras. Lanjut. Ngeri. Peri Irwandi bongkar dalang dibalik kerusuhan pada demonstrasi. Jadi menurut Peri Irwandi, ya menurut pernyataannya, bahwa di tanggal 25 itu pendemonya itu bukan dari mahasiswa dan bukan dari serikat buruh. Jadi nggak ada yang koordinasinya gitu. Dan kalian tahu siapa dalangnya? Kalau kalian pengen tahu siapa dalangnya, coba kalian ketik hashtag bubarkan DPR 2025. Pasti kalian kaget siapa dalangnya. Karena sudah dibongkar semua sama Peri Irwandi. Iya, sudah paham kan? Konten kreator yang sejak awal saya ngelihat videonya gitu ya, tiba-tiba muncul karena ini FYP banget gitu loh. Konten-kontennya hampir semuanya FYP dan pengikutnya itu waduh seabrek ya kan. Itu ketika saya ngelihat pertama kali, saya tidak yakin ini orang benar-benar cerdas walaupun dia sering sekali menyebutkan atau mengklaim bahwa EQ-nya itu 140 ya kan. Tapi karena saya pernah menjadi seorang jurnalis ribuan tahun, saya bisa mengenal dan mengetahui banyak orang, mulai orang yang menurut saya paling bodoh sedunia, sampai orang yang menurut saya itu kecerdasannya di atas rata-rata.
Karena seringan melihat dan bertemu orang, akhirnya saya bisa semacam menyimpulkan gitu ya, menilai dengan cara melihat dan mendengarkan orang berbicara. Dan saya ragu sebetulnya orang ini golongan orang-orang cerdas dengan EQ 140. Saya lebih melihat ini orang masuk kategori orang-orang mabuk kecubung ya. Berusaha untuk mengarahkan siapa dalang demo di tanggal 25. Tahu kan maksudnya apa? Aduh. Sekarang begini loh. Contoh ya kan, janganlah isi-isi konten kreator mabok kecubung ini ya kan. Sebutlah Habibie saja, almarhum Habibie ketika masih hidup. Dia EQ-nya macam gimana, kecerdasannya seperti apa, sampai diakui dunia ya kan. Bahkan beberapa paten yang dibuat oleh Habibie ya kan, penemuan yang dipatenkan oleh Habibie itu menjadi rujukan internasional di dunia penerbangan. Coba tanya ketika terjadi sebuah huru-hara, terjadi sebuah aksi chaos, tanya, Habibie, kau kan cerdas, kira-kira siapa dalang di balik semua ini? Bisa jawab nggak? Nggak bisa lah. Juga sama, konten kreator ini latar belakang pengetahuannya di bidang apa? Apakah dia seorang software engineering ya kan? Apakah sebagai seorang hacker? Apakah dia seorang yang mengerti, memahami skrip ya kan? Skrip Python dan lain sebagainya, sehingga dia bisa melacak siapa sebetulnya yang pertama kali menyebarkan atau memprovokasi agar demo ini terjadi. Kemudian juga katanya dia bisa mengetahui bahwa pada tanggal 25 yang demo itu golongan ini. Dia tahu dari mana? Pengetahuan latar belakang dia menurut saya tidak cukup untuk menyimpulkan hal itu. Dari sini kita harus cerdas teman-teman ya. Jangan terkecoh dengan orang yang mengaku EQ-nya tinggi kemudian followernya banyak. Belum tentu yang diomongkan itu benar. Ya, lanjut. Mulai lagi cari kambing hitam. Mulai berasumsi kalau Gibran adalah dalang di balik demo 25 Agustus di depan DPR kemarin. Ini segala sesuatunya dikaitkan. Segala sesuatu dipaksa untuk menghubung-hubungkan. Kayaknya sehari tidak menyenggol keluarga Bapak Jokowi dan juga Gibran, mungkin mereka tidak dapat jatah ataupun tidak dapat makan. Asumsi kalian terlalu dipaksakan. Kalian udah lihat ibu-ibu yang mengatakan Bapak Prabowo sampai sekarang pendukung Gibran bukanlah orang yang mudah mengeluarkan kalimat-kalimat untuk menghujat, merendahkan ataupun menghina, apalagi membuat kerusuhan. Tambah lagi membuat kekacauan bahkan penjarahan. Saya sekedar mengingatkan, tolong narasi-narasi nama-nama yang lain dinaikkan ke permukaan. Kasihan, sudah turun ke lapangan, tapi namanya tidak mencuat ke permukaan. Bukan karena tidak dikenal, tapi karena busuknya sudah terlalu dalam. Dan baunya sudah sangat-sangat berlebihan. Salam. Gold is timeless. It's a constant reminder of how beautiful things can look. Now these are incredible, aren't they? It's Akal waras. Nah, iyalah. Jadi narasi-narasi nama lain itu dinaikkan ke permukaan juga, ya kan? Jangan disembunyikan. Karena sebetulnya rakyat itu nggak bodoh-bodoh amat gitu loh. Walaupun kalian itu menggiring opini ke sana kemari, mengaku cerdas, kemudian follower banyak, itu kan bisa diciptakan, ya kan? Saya pun ya kan, walaupun bukan orang yang cerdas, tapi kalau saya memiliki backing yang kuat, ya, dana yang cukup, saya bisa menjadi konten kreator yang paling nomor wahid di Indonesia. Karena untuk menjadi seorang konten kreator sukses tidak perlu ahli, tidak perlu pintar, hanya cukup menguasai algoritma. Dan algoritma itu digerakkan oleh anggaran, bro. Bagaimana kita bisa menggerakkan algoritma YouTube? Ya bayar iklan ke YouTube. Bagaimana kita bisa menggerakkan algoritma TikTok? Ya kita bisa bayar ke TikTok, ya kan? Jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang digiring, ya kan? Dan penggiringannya seolah-olah tidak menuduh. Saya tidak menuduh ya. Memang ada tanda-tanda itu begini. Saya tidak menyebut nama Pret. Kalau memang Anda itu yakin bahwa dalang dibalik semua ini adalah Jokowi atau Gibran, sebutkan namanya secara jelas. Jangan cuma menggunakan kode-kode ala Pret. Lanjut. Agak sulit rasanya kalau kita mau mempercayai ada kelompok-kelompok yang selalu menuduh Pak Jokowi, Gibran di balik semua demo-demo yang ada yang anarkis. Sulit rasanya untuk membayangkan seorang yang mempertaruhkan resiko politik, karir politiknya, mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk membangun Indonesia, kemudian harus menjatuhkan ya diri dan martabatnya, bahkan nama baik keluarganya dengan cara-cara yang menurut saya
agak sulit untuk kita nalar secara rasional. Dalam hal ini, teriakan-teriakan bahwa mereka atau kelompok Pak Jokowi, geng Solo yang merupakan arsitek dari semua kerusuhan itu adalah framing, adalah satu kekuatan yang ingin menjatuhkan, ingin bahkan ya lempar batu sembunyi tangan. Jadi kita perlu berhati-hati teman-teman dengan semua teriakan-teriakan di media sosial yang selalu mengkambing hitamkan Pak Jokowi dan keluarga, yang seolah-olah bahwa yang merusak bangsa ini adalah Pak Jokowi. Padahal sejarah telah mencatat satu periode Pak Jokowi telah diakui, bukan hanya sebuah pengakuan, diakui oleh masyarakat. 80% dari masyarakat yang dipimpin mengakui bahwa ada banyak jejak, ada banyak tanda mata yang dititikkan dalam perjalanan kepemimpinan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. So, bukan sobat partai politik, mari kita bernalar dengan sehat. Mari kita dengarkan semua tafsiran-tafsiran politik yang liar, tetapi kita berwajib untuk memberikan catatan-catatan bahwa Indonesia tidak sedang berada pada kondisi gawat darurat, tetapi dalam kondisi sedang terdefinisikan secara baru dalam pendekatan-pendekatan berpolitik yang akan menjadi ruang baru bagi kita untuk melihat Indonesia di masa yang akan datang, bukan partai politik. Ya, jadi saya sependapat ya dengan netizen barusan di bagian depan. Sangat sulit sekali untuk kita percayai ketika ada kelompok-kelompok yang mulai memframing atau menggerakkan opini publik bahwa aktor atau dalang di balik demo yang terjadi akhir-akhir ini adalah Jokowi atau Gibran. Sulit sekali, bro, sulit, ya kan? Akal waras menyebutkan sulit, walaupun tidak menutup kemungkinan yang tidak mungkin terjadi pun bisa terjadi. Tetapi penggiringan opini yang kalian lakukan ini lebih tidak masuk akal sekali, ya kan? Apalagi yang menggiring opini seorang konten kreator yang latar belakang keilmuannya tidak jelas gitu loh. Kemampuannya di bidang IT juga nggak jelas. Ngakunya aja IQ-nya tinggi, ya kan? Followernya banyak. Tapi modelnya macam orang mabok kecubung. Lanjut. Clue-clue dalang di balik kerusuhan yang terjadi di akhir-akhir ini itu banyak sekali ya. Tetapi ada dua clue yang paling penting dan berpengaruh menurut saya ya, karena disebarkan oleh orang-orang yang berpengaruh seperti mantan kepala BIN dan juga seorang influencer bernama Ferry Irwandi. Nah, kita berbicara dulu clue yang pertama dari mantan kepala BIN, yaitu Bapak Hendro Priyono, bahwa di balik dalang di balik kerusuhan ini adalah asing, yang mana asing itu dengan agennya lah, katakan gitu ya, dengan agennya kemudian membuat kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Indonesia itu kepentingannya dengan sumber daya alam, juga hubungannya dengan koruptor. Jadi itu clue yang pertama, itu dari mantan kepala BIN, Badan Intelijen Negara. Clue yang kedua dari Ferry Irwandi, yang mana ini juga sudah disebarkan di acara-acara TV nasional, bahwa dalang di balik semua itu adalah di Indonesia sendiri, bukan dari asing. Jadi kepentingan elit. Nah, teman-teman udah tahu arahnya kemana ya, clue yang kedua ini ya. Nah, itulah teman-teman dua clue besar. Nah, ini menurut saya teman-teman ya, menurut saya ya. Jadi saya lebih condong ke Bapak Hendro Priyono atau kepala BIN, mantan kepala BIN Indonesia, yang mengatakan dalang di balik kerusuhan ini adalah asing. Memang benar, karena yang paling berpengaruh terhadap sumber daya alam Indonesia adalah asing, teman-teman. Selama ini asing. Jadi ketika asing itu diobrak-abrik terkait dengan mata pencahariannya di Indonesia, maka kerusuhan-kerusuhan itu mulai terjadi. Karena ketika dulu sebelum ada hilirisasi, ini semua nggak seperti ini, teman-teman. Baik-baik aja gitu loh. Baik-baik karena mereka makan banyak di sini gitu loh. Tetapi ketika barang-barang itu dihilirisasi, muncullah kerusuhan-kerusuhan dan serangan-serangan. Jadi menurut saya bukan tentang siapa kepala negaranya, tetapi tentang bagaimana kebijakannya. Ketika kebijakan itu berseberangan dengan kepentingan asing atau mafia, maka kemudian siapapun yang jadi pemimpin bakalan diserang, nggak peduli itu orang kuat atau siapa gitu loh. Nah, ketika yang jadi pemimpin ini adalah orang-orang yang tunduk sama asing, maka nggak akan terjadi yang namanya kisruh seperti ini. Ini logika sederhana loh ya, sederhana. Saya nggak pakai bahasa-bahasa intelektual seperti yang disampaikan oleh Bang Ferry Irwandi. Saya pakai bahasa sederhana yang mudah-mudahan ini semua bisa dipahami oleh masyarakat Indonesia dalam memahami bagaimana kepentingan-kepentingan yang terjadi
di Indonesia, teman-teman. Karena ini semua arahnya sudah ke arah ingin menggulingkan presiden, menggulingkan wakil presiden, seperti itu, teman-teman. Kemudian My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done in a list. Menyalahkan mantan presiden, saya memang betul, saya mendukung Bapak Insinyur Jokowi ya, selaku pendukung yang masih sampai saat ini katakanlah militan. Karena saya mendukung itu juga bukan tidak dengan alasan, tetapi sudah banyak konten-konten yang saya upload terkait dengan jasa-jasa Bapak Jokowi, prestasi-prestasinya di Indonesia ini, yang mana prestasi itu sudah saya rangkum di beberapa konten, salah satunya tentang pembangunan infrastruktur, kemudian hilirisasi, kemudian ibu kota Nusantara, kemudian hutang negara, sampai dengan detail saya jelaskan tentang PDB, pendapatan domestik bruto. Hutang yang diwariskan ke Indonesia itu masih kurang belasan persen jumlahnya peningkatan hutangnya. Ketika Bapak Jokowi mewariskan Indonesia ke presiden yang selanjutnya, hanya peningkatannya di belasan persen, sementara sebelumnya sampai dengan 200% peningkatan hutangnya, dan tidak sebanding lurus dengan jumlah pembangunan yang ada. Nah, di belasan persen ini sangat berbanding lurus dengan jumlah pembangunan yang ada, seperti pembangunan smelter, pembangunan infrastruktur jalan tol, pembangunan pelabuhan, pembangunan sekolah-sekolah. Pokoknya kita kalau ngitung masalah pembangunannya di era ke-7 itu, kita sangat banyak bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri gitu loh. Dengan mata kepala kita sendiri kita bisa melihat. Dan di sebelum-sebelumnya kita sudah juga bisa melihat dengan mata kepala kita gitu loh. Proyek-proyek seperti proyek Hambalang saja seperti itu kan, mangkrak kan gitu. Itu hanya proyek kecil loh dibandingkan dengan proyek Hambalang. Itu nggak ada seujung kukunya loh kalau dibandingkan proyek jalan tol Trans Sumatera, apalagi mau dibandingkan dengan jalan tol Trans Jawa. Ibarat ya nggak ada 1/16-nya gitu loh. Itu teman-teman. Jadi itulah yang menyebabkan kemudian para pendukung Bapak Jokowi ini militan. Dan sekarang saat ini saya juga melihat di sosial media bahwa YouTuber Nusantara diarahkan sebagai penggiring demo, yang mana demo itu terjadi sampai dengan kisruh seperti ini. Memang betul, tetapi demonya itu sebatas demo menuntut rancangan undang-undang perampasan aset, itu aja. Ya, siapapun dalangnya, ya kan, kita harus bisa membedakan antara dalang dan penumpang gelap. Ya kan? Penumpang gelap ini adalah orang yang tidak ikut apa-apa. Tiba-tiba ketika kereta mau jalan, dia nggak pernah beli tiket, dia tidak pernah memesan, tidak pernah menciptakan kereta, tidak pernah menciptakan rel atau jalur, dia tiba-tiba naik. Ya, kalau dalangnya terlalu jauh lah bagi saya untuk mengomentarinya, karena saya harus sadar diri kemampuan saya tidak cukup ya untuk melakukan prediksi terkait dalang demo besar-besar yang terjadi kemarin, apalagi sangat masif sekali terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Ya, walaupun saya juga mengetahui, bukan mengetahui, saya meyakini pasti ada dalangnya. Nggak mungkin demo itu nggak ada dalangnya, pasti ada dalangnya. Tapi saya harus sadar diri, nggak seperti seorang konten kreator lain itu, ya kan, yang ngaku EQ-nya 140, yang modelnya macam mabok kecubung, yang sudah mengatakan inilah, memframing inilah, itulah, dalangnya inilah, itulah, alah, koplak, nggak ada. Ya. Kita hanya bisa memprediksi ada orang-orang yang menjadi penumpang gelap. Siapa yang menjadi penumpang gelap? Ya itulah si Abah Wan Nibul dan para pendukungnya, si anak-anak Abah yang saat ini mulai menggiring opini, memframing bahwa Jokowi dan Gibran adalah dalang di balik aksi demo selama ini. Alah, koplak.